Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih dikaruniakan kesehatan oleh Tuhan. Kita mau datang terus bersyukur untuk semua anugerah daripada Tuhan dan setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita baca bersama. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Kita mau terus datang bersyukur, kita mau terus datang menyembah Allah yang begitu mengasihi kita. Kita mau terus bersukacita untuk memuliakan Allah kita, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati hidup kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, kita dengan semangat, kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau bersukacita untuk memuji dan memuliakan Bapa kita di surga. Terima
yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami ya Bapa. Mujizat Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami terus mau datang, terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberi pengharapan, Allah yang selalu memberi pertolongan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya kami memiliki Bapa yang begitu mengasihi kami. Saat ini kami mau terus percaya, kami mau terus pegang janji-Mu ya Tuhan, janji yang selalu iya dan amin dalam hidup kami ya Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saat ini kita mau datang, kita mau terus serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita memiliki Bapa yang luar biasa, Bapa yang selalu setia menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Mari kita terus angkat pujian ini. Kita mau terus datang menyembah Bapa kita yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan memberikan sukacita di dalam hati kami. Urapi dan berkati kami Tuhan saat mendengarkan firman-Mu. Agar firman yang kami dengarkan boleh kami pahami, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang berbahagia ialah semua jemaat Tuhan yang mendengarkan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah lagu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 287 yang berjudulkan Sekarang Beri Syukur. Nah, lagu pujian ini adalah salah satu nyanyian gerejawi yang sangat terkenal dan telah dinyanyikan sejak tahun 1600-an. Nah, Bapak Ibu, lagu ini berisi ajakan agar kita boleh bersyukur membesarkan nama Tuhan. Juga sebuah pengakuan tentang betapa luar biasanya anugerah dan mujizat berkat Tuhan. Nah, syair lagu ini ditulis oleh seorang pendeta yang bernama Martin Richard. Kemudian melodinya digubah oleh Johann, komponis terkenal di Jerman. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, Martin ini sebenarnya adalah seorang anak tukang perunggu yang kehidupan keluarganya pas-pasan. Dan dia bercita-cita menjadi seorang pendeta. Cita-citanya itu pun terkabuli. Saya tidak tahu tahun berapa dia menjadi seorang pendeta. Tetapi pada tahun 1618 dia menjadi seorang pendeta, dan ketika dia menjabat sebagai pendeta dan masa itu adalah masa perang yang sedang bergejolak di Jerman. Peperangan itu terjadi mulai dari tahun 1618 hingga pada tahun 1648. Nah, Bapak Ibu, perang yang bergolak itu adalah salah satunya wabah penyakit sampar melanda. Kelaparan terjadi di mana-mana. Dan pada saat itu si Martin, pendeta Martin ini bergumul di dalam penderitaannya. Khususnya bergumul dalam penderitaannya di mana keluarganya yang juga semakin terhimpit dalam ekonomi dan juga bergumul dalam umat Tuhan yang menjadi korban peperangan. Mereka sakit, mati kelaparan, dan banyak lagi penderitaan-penderitaan yang lain yang terjadi. Begitu besarnya pergumulan itu, begitu besarnya penderitaan itu, dan bahkan ada kalanya si pendeta Martin ini harus memimpin kebaktian pemakaman sebanyak 40-50 kali dalam satu hari. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mereka melewati pergumulan dan penderitaan itu bersama dengan jemaat Tuhan. Dan mereka menyadari kalau dengan kekuatan manusia, pastilah mereka tidak bisa melewati pergumulan penderitaan yang diperhadapkan kepada mereka. Tetapi mereka menyadari bahwa pergumulan itu, penderitaan itu dapat dilewati adalah karena anugerah Tuhan. Karena mujizat Tuhan.
pengalaman mereka itu memberi pelajaran iman bahwa meskipun dalam pergumulan dan penderitaan, pengharapan di dalam Tuhan dan ucapan syukur kepada Allah dapat menguatkan iman mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita mencermati bacaan hari ini, Filipi 4. Dan kalau kita baca itu mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Sesungguhnya kita juga sedang menjumpai kondisi-kondisi kehidupan yang sungguh tidak mengenakan. Apa-apa saja itu kondisi yang tidak mengenakan. Rasul Paulus, dia dipenjara oleh karena pemberitaan Injil. Rasul Paulus dia menderita, dia dipenjara oleh karena dia mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kondisi yang kedua, rekan pelayanan Paulus, Bapak Ibu bisa memperhatikan pada ayat yang kedua itu, Eudia, Sintike dan Sunsugos mengalami peperangan iman dan perjuangan yang hebat dalam pengabaran Injil. Kondisi yang ketiga, di mana mereka sedang terhimpit dalam kondisi yang tidak mengenakan adalah orang percaya. Jemaat-jemaat Filipi mengalami himpitan dan tuntutan hidup yang berat di kota Filipi. Mereka mengalami penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Tidak gampang menjalani itu. Tidak gampang melewati itu. Pemimpin rohani masuk ke dalam penjara. Hamba-hamba Tuhan sedang dalam peperangan iman, perjuangan di dalam mengabarkan Injil. Jemaat Tuhan teraniaya oleh orang-orang Filipi ataupun di kota Filipi. Tetapi jemaat yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan yang sedang diperhadapkan kepadanya, dari jeruji dia memberikan nasihat. Bahwa di dalam menghadapi kesulitan hidup, di dalam menghadapi himpitan, di dalam menghadapi perjuangan hidup yang berat, bahwa ada satu pilihan hidup yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Bahwa ada satu keputusan, pilihan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Yaitu dikatakan pada ayat yang keempat tadi, bersukacitalah. Tentu Bapak Ibu, sukacita di sini sangat berbeda dengan pemikiran duniawi. Tentang gembira, tertawa, atau senang-senang. Bukan hanya sekedar hahaha hihihi, nongkrong-nongkrong bersama teman. Nongkrong-nongkrong di kafe. Makan-makan bersama. Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam sukacita yang ditawarkan kepada mereka agar mereka memilih sukacita itu. Bukan hanya canda gurau yang dimaksudkan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Tetapi sukacita yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah biarlah mereka benar-benar sukacita itu full. Dihidupi dan dinikmati. Dihidupi dan dinikmati. Berbeda Bapak Ibu. Kalau hanya bergembira, ketawa, ketiwi, sekedar berkumpul habis pulang dari situ dengan orang yang bersukacita, yang menghidupinya di dalam hidupnya dan menikmati sukacita itu. Kalau di dalam bahasa Ibrani, sukacita disebut adalah ceva. Artinya kegembiraan, kesenangan hati, keriaan. Dan dalam bahasa Yunani adalah cara yang berarti kegembiraan
atau sukaria yang tenang. Ya, sukaria yang tenang. Artinya kebahagiaan dalam emosi positif. Dia bisa dikontrol dengan baik. Ada orang sedang berduka di sana, dia terbahak-bahak di sini. Dipikirnya itu adalah sukacita. Sesungguhnya bukan demikian yang dimaksudkan Rasul Paulus. Sukacita yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan dalam emosi yang positif yang bisa kita hidupi dan bisa kita nikmati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sukacita di sini dapat dimengerti sebagai suatu keadaan batinia yang terrefleksi keluar secara nyata dan tulus. Dan tentunya Bapak Ibu, sukacita itu timbul dari hubungan kita yang intim dengan Allah. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Allah. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang bagaimanapun itu. Itulah nasihat oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Juga nasihat itu sampai kepada jemaat Tuhan GMI Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya, apakah Anda sudah memiliki sukacita itu? Garis bawahi, sukacita itu yang saya maksudkan adalah yang ditawarkan oleh Rasul Paulus. Yang saya katakan tadi adalah yang kebahagiaan yang dinikmati secara emosi positif yang bersumber dari Allah dan dikerjakan oleh Allah. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki sukacita itu? Bapak Ibu boleh menjawab di hati masing-masing. Memang Bapak Ibu mungkin berpikir di sebagian kita, bagaimana saya bisa bersukacita? Bagaimana saya bisa bergembira? Bagaimana saya bisa menikmati sukacita dan menghidupi sukacita itu sementara saya masih hidup di dalam pergumulan, sementara saya masih hidup di dalam himpitan, di dalam penderitaan hidup. Ya, memang tekanan hidup berat untuk dihadapi. Berbagai beban akan mencoba merampas kegembiraan di dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalaminya. 3 minggu yang lalu, saya kehilangan abang kandung saya. Usianya masih muda, 6 tahun di atas saya. Dia meninggal dalam keadaan sudah menjadi duda. Istrinya meninggal tahun 2019. Menyusullah dia pada bulan Agustus. Bapak Ibu, secara jasmani sedih. Sedih dan sangat sedih. Tapi bukan itu yang paling kusedihkan. Dia meninggalkan anak. Dan anak itu bebannya harus di pundakku untuk saat ini. Kalau dipikir-pikir, bagaimana saya bisa bersuka cita? Bagaimana saya bisa bergembira? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya menikmati Tuhan, ketika saya membiarkan Roh Allah bekerja di dalam diri saya, maka saya boleh mengalami sukacita yang luar biasa. Saya menemukan abangku bersama Tuhan Yesus, semua penyakitnya telah hilang. Kedua, anak ini setiap hari menyukakan hatiku. Dia pintar. Dia sangat luar biasa diberkati Tuhan. Menambah sukacita di dalam diriku. Dan ada hal yang mau saya tambahkan Bapak Ibu. Ketika abang ini meninggalkan kami sudah dengan sukacita melepaskan.
Tetapi di dalam 2 minggu ini ada penderitaan yang tidak perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu, menggoncang keluarga kami sampai kami dalam 1 minggu full video call berdoa bersama keluarga. Seumur hidup kami tidak pernah berdoa bersama secara media sosial. Tetapi karena di dalam 2 minggu ini goncangan itu menurut kami sangat besar sekali. Kami bergumul 1 minggu full. Bahkan pagi, siang, sore dengan kakak saya harus bertelepon. Jadi kalaupun kadang-kadang saya online di WhatsApp, tidak membaca chat orang lain karena saya sedang sibuk mengurus ini. Yang sangat menyakitkan menurut kami. Tetapi puji Tuhan, keadaan itu sudah semakin membaik walau kami harus tetap bergumul di dalam doa untuk yang kami pergumulkan ini. Nah Bapak Ibu, itulah yang hendak saya katakan. Ketika tekanan hidup datang kepada kita memang berat untuk dihadapi. Si iblis begitu gampang untuk merebut sukacita kita. Si iblis begitu gampang untuk mengambil sukacita dari diri kita. Tetapi ketika kita membiarkan Allah untuk boleh bekerja di dalam hati kita, sukacita itu akan mengalir. Dan bisa kita nikmati. Dan itu yang ditawarkan oleh Rasul Paulus hari ini kepada jemaat Tuhan yang ada di GMI Brandan ini. Bahwa yang tepat keputusan kita di tengah-tengah keterpurukan kita, kita memilih untuk berbahagia, untuk bersuka cita. Itulah pilihan yang tepat. Mengapa itu pilihan yang tepat? Karena sesungguhnya banyak alasan bagi kita untuk bersuka cita, Bapak Ibu. Banyak alasan bagi kita untuk senantiasa bersuka cita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya, Allah telah memberikan berkat-Nya bagi kita. Berkat jasmani dan berkat rohani. Secara jasmani, Tuhan telah memelihara kita. Secara jasmani, Tuhan selalu mencukupkan setiap keperluan kita. Secara jasmani, kita selalu diberkati dengan kesehatan dan bahkan keluarga kita, usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Ini menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa bersuka cita di hadapan Tuhan. Berkat rohani Bapak Ibu. Tuhan sudah nyatakan keselamatan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, tiada terhitung anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Ini adalah berkat rohani yang Tuhan nyatakan bagi kita. Di dalam Lukas 10 ayat 20 berkata, namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini yang membuat sukacita kita. Bapak Ibu, full kita hidupi, kita nikmati. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ada keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Anda bertanya, bagaimana cara agar kita hidup di dalam sukacita? Bagaimana cara agar kita bisa menikmati sukacita itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu, renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat, cara agar kita hidup, cara agar kita bisa menikmati sukacita, renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Renungkanlah berkat-berkat Tuhan.
yang pernah kita terima di dalam kehidupan kita. Itu yang kami praktekkan Bapak Ibu. Ketika abang meninggal dan ada musibah yang menurut kami bukan kehilangan ini yang lebih besar. Tetapi musibah yang 2 minggu ini yang lebih besar. Menggoncang semua keluarga kami. Tetapi kami bisa tenang dengan kesadaran Tuhan pernah menolong kami di masa lampau. Ada kebaikan-kebaikan di masa lampau yang sudah Tuhan berikan. Membuat kami bersuka cita. Seorang tokoh dalam perjanjian lama yang bernama Habakuk, Bapak Ibu. Kita bisa belajar darinya. Di mana pada waktu itu dia adalah seorang nabi di Israel. Bagaimana orang Israel dihantam oleh musuh-musuh mereka. Semua peliharaan-peliharaan dihantam oleh musuh-musuh mereka. Tanaman-tanaman mereka tidak bisa bertumbuh karena ditumpas oleh musuh-musuh mereka. Sehingga kalau di dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pelajaran yang berharga yang boleh kita ambil dari Nabi Habakuk. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia seorang pemimpin melihat rakyatnya mati kelaparan. Melihat rakyatnya ladangnya semuanya habis. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Mengapa dia bisa memuji Tuhan? Yang saya katakan tadi. Dia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau. Dia mengingat perbuatan-perbuatan pekerjaan Tuhan di masa lampau. Dan dia mempercayai Tuhan yang ada di masa lampau itu juga adalah Tuhan yang ada di masa sekarang ini. Yeremia, tokoh yang juga saya kagumi di dalam perjanjian lama. Dia pernah depresi, dia pernah stres. Melihat kota Yerusalem hancur berkeping-keping. Kalau di dalam Ratapan 3 ayat 19. Dia mengutarakan kepedihan hatinya. Dia mengingat hal yang buruk yang terjadi. Tetapi kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-21, Ratapan 3 ayat yang ke-21, kesedihannya berubah menjadi pengharapan. Dia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Nabi Yeremia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang buruk. Tetapi Nabi Yeremia memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Hari ini, apapun yang kamu alami, ingatlah kebaikan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan, ingatlah kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang telah engkau terima di sepanjang kehidupanmu. Bahkan ingat keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Ketika engkau sakit Bapak Ibu, jangan sakit itu yang kamu ingat. Tetapi ingatlah bagaimana Allah pernah menyembuhkanmu di dalam sakit penyakit yang pernah kamu alami.
Ketika engkau dalam keadaan uangmu pada saat ini dalam keadaan kritis, kamu jangan mengingat ketika kamu kekurangan uang. Tapi ingatlah bagaimana Allah memelihara kehidupanmu sejak kamu kecil hingga pada hari ini. Di tengah-tengah kekurangan yang pernah kamu alami, Allah tetap menyertai, mencukupi, membiayai, menuntun, memberikan setiap keperluanmu. Ketika kita bangun pagi, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kemurahan Tuhan. Masalah ada, pergumulan ada. Tapi mari kita menghitung berkat dan kebaikan Tuhan. Di dalam Kidung Jemaat dan di dalam buku Metodis ada lagu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pertama, ingat kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana agar kita hidup di dalam sukacita adalah mari kita memuji Tuhan dan berdoa dalam setiap masalah yang sedang terjadi. Kisah Paulus dan Silas yang sedang berada di penjara. Ketika di dalam penjara mereka tidak putus asa. Secara jasmani mereka akan berpikir mereka akan mati. Tetapi Bapak Ibu mereka tidak putus asa, mereka malah menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa pujian dan penyembahan akan membawa hadirat Allah, akan membawa berkat Allah, akan membawa sukacita di dalam kehidupan mereka. Memuji Tuhan, berdoa adalah cara yang terbaik untuk menemukan sukacita. Karena Tuhan akan melakukan pembelaan bagi kita. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana cara agar kita hidup di dalam sukacita? Kalau tidak salah, dilanjutkan di dalam pembacaan itu atau di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Di situ diajarkan Bapak Ibu bagaimana cara supaya kita bisa menikmati sukacita itu di dalam hidup kita adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, segala hal tanpa terkecuali mengucap syukur. Sebab mengucap syukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengucapkan syukur, maka itu akan mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mengucap syukur bukan ketika kita sudah diberkati. Kalau tadi mengingat kebaikan Tuhan, memang kita harus tetap mengucap syukur. Tetapi bagian poin yang ketiga ini hendak diajarkan kepada kita. Mengucap syukur di sini bukan ketika setelah kita menerima kebaikan Tuhan. Bukan ketika setelah kita menerima berkat-berkat Tuhan. Bukan ketika usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Bukan ketika keluarga kita dalam keadaan harmonis. Bukan ketika penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Memang ketika kita mengalami itu kita harus mengucap syukur.
Tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan firman Allah di sini adalah mengucap syukur sekalipun kita belum menerimanya. Karena mengucap syukur penyakit bisa mendatangkan kesembuhan di dalam tubuh kita. Mengucap syukur akan bisa mendatangkan sukacita di dalam diri kita. Bapak Ibu, saya mau mengakhiri khotbah saya pada hari ini dengan sebuah cerita nyata yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengenal Pendeta Haris Siagian yang melayani di GMI Efesus Belawan. Saya 1 tahun bersama dengan beliau. Mata saya melihat ketika dia belum bisa berjalan. Mata saya melihat bagaimana dia bisa berkembang dari yang tidak bisa berjalan, berdiri. Mata saya melihat dari yang hanya berdiri, lalu dia berjalan. Saya sampai detik ini tidak tahu Bapak Ibu, belum pernah menemukan orang yang memiliki penyakit seperti itu bisa sembuh. Kalau saya katakan sudah sembuh dalam waktu yang pendek. 1 tahun saya di sana. Dari yang hanya duduk di atas kursi roda, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan. Yang kunikmati dari kisah hidupnya, dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia memiliki hati yang luar biasa kepada Tuhan. Ucapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Memuji Tuhan di tengah-tengah keterpurukan yang dia hadapi. Teladan bagi saya secara pribadi. Dan ucapan syukur itu mendatangkan sukacita. Ucapan syukurnya itu mendatangkan kesembuhan di dalam tubuhnya. Stroke bukan stroke ringan. Tapi stroke yang membuat lumpuh setengah tubuh. Disembuhkan oleh Allah. Mujizat Allah terjadi karena dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan kesembuhan dulu baru mengucap syukur, tetapi mujizat Allah datang ketika dia mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita mengambil sebuah keputusan pada hari ini. Untuk boleh hidup di dalam sukacita. Sukacita yang bersumber daripada Allah. Sukacita yang bisa kita nikmati. Sukacita atas hubungan kita dengan Allah. Sukacita yang dikerjakan Allah di dalam diri kita. Melalui poin-poin yang sudah dijelaskan tadi. Menolong kita untuk hidup di dalam sukacita Allah. Amin. Kita berdoa. Terpuji Allah kami yang hidup. Sang yang empunya sukacita dan yang memberikan sukacita kepada kami. Engkaulah sukacita kami yang sesungguhnya. Engkaulah sumber sukacita kami. Dan Engkau yang akan mengerjakan sukacita itu di dalam hati dan pikiran kami. Tolong jemaat-Mu Tuhan untuk hidup di dalam sukacita melalui poin-poin firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Urapi jemaat-Mu. Sempurnakan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Amin. Saat ini kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberi setiap persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita memberi dengan sukacita apa yang sudah Tuhan
berikan apa yang sudah Tuhan berkati di dalam hidup kita. Bagi yang mau memberi secara online, boleh lihat di layar ini. Bagi yang mau memberikan secara tunai, boleh menjumpai bendahara gereja kita yang ada tertera di bawah ini. Kita mau terus memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik untuk kita. Kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kita mau terus datang saat ini. Kita bangga memiliki Bapa yang luar biasa, Bapa yang telah mengasihi kita. Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu atas kami semua sampai dengan hari ini. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Bersyukur untuk semua berkat yang boleh kami nikmati, yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah Engkau menerima persembahan ini, berkati persembahan ini, supaya melalui persembahan ini banyak orang yang diberkati melalui pelayanan yang akan dikerjakan di gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah Engkau terus memelihara kehidupan mereka di masa susah maupun masa senang. Semuanya diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan senantiasa,
dengan berkat jasmani dan juga terlebih berkat rohani. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan yang mereka kerjakan. Engkau memberkati ya Bapa. Juga Engkau memberkati keluarga mereka. Sehingga di tengah-tengah keluarga mereka ada kebahagiaan yang daripada Tuhan. Ada damai sukacita dari Tuhan. Engkau melindungi keluar masuk mereka. Engkau menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik ya Bapa. Termasuk orang-orang yang juga berniat tidak baik kepada mereka. Engkau jauhkan semua itu ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak mereka yang saat ini ada di bangku sekolah maupun bangku kuliah. Engkau memberikan kepintaran kepada mereka, Engkau memberikan ketekunan di dalam belajar supaya mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik di dalam studi mereka. Yang sudah bekerja, baik yang ada di kota ini maupun yang ada di kota yang lain, terpisah jauh dari keluarga mereka. Tuhan senantiasa menjaga mereka, memelihara kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Dan Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Kami juga terus berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa kami ini ya Bapa. Berkati pemimpin kami ya Bapa, supaya di dalam memimpin bangsa kami ini sungguh boleh membuat satu keputusan dan juga satu langkah yang terbaik yang akan membawa kebaikan demi kebaikan di tengah-tengah bangsa kami ini ya Bapa. Sejahterakanlah bangsa ini ya Bapa, sejahterakanlah umat Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, sejahterakanlah seluruh masyarakat Indonesia ya Bapa, supaya masyarakat Indonesia boleh menikmati hal-hal yang baik di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk penanganan COVID-19. Biarlah Tuhan menolong pemerintah kami yang terus berusaha melakukan yang terbaik supaya pandemi dan juga penyebaran virus COVID-19 ini tidak semakin banyak ya Bapa. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa juga ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini memiliki pergumulan. Kami tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktumu yang terbaik. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka yang saat ini sedang berbeban berat. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子生命，三位一体，同荣共尊。Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi,
persekutuan, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus turun atas kita sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.